Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita belajar bersama seni kaligrafi. Seni kaligrafi ini adalah seni yang mempelajari tentang bagaimana caranya menulis tulisan dengan dasar-dasar kaidah yang sudah ada, baik itu seni Latin maupun Arab. Di sini kami akan menghadirkan kepada Anda seni kaligrafi Arab. Dasar-dasar yang pertama, maka daripada itu seni kaligrafi mempunyai ciri tertentu. Dalam bahasa Arab ada yang namanya khot an-naskhi. Itu adalah khot yang paling sering dipakai orang Indonesia untuk menulis. Di sini kami pertama akan memperkenalkan kepada Anda bagaimana caranya membuat pulpen kaligrafi, bagaimana caranya biar tulisannya itu sesuai dengan kaidah. Maka pertama harus dipotong dulu, beli snowman. Snowman ini yang buat marker bisa Anda beli yang lebih besar lagi, itu sudah ada potongannya yang khusus kaligrafi. Tapi kalau yang sedang segini tidak ada. Bagaimanakah caranya untuk membuat tulisan itu supaya menjadi sebuah pulpen kaligrafi? Pertama, caranya adalah siapkan snowman dan siapkan apa ini namanya, SDI atau apa saja, cutter atau yang bentuknya seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama adalah dipotong agak miring, baik, 1, 2, 3 miring. Kedua, bagaimana sisi kanan, bagaimana caranya biar kita itu memotong bagiannya tumpul menjadi seperti gunung. Cara nyamping sini, pertama ya, 1 dan samping 1 lagi 2. Lalu bagaimanakah cara untuk mengetahui kalau hasil dari potongan kita tadi itu sudah bisa kita gunakan? Maka caranya adalah, kalau memang kita sudah bisa membuat titik dan titik itu tidak ada masalah lagi seperti ini, maka kita nyatakan cukup, kita bisa memulai untuk menulis. Nah, pertama, kalau sudah bisa membuat titik, ada yang namanya khot naskhi. Ini kita bersama bahwasanya itu adalah khot yang ada di dalam semua mushaf, baik itu terbitan Kudus, terbitan Madinah, Mekah dan sebagainya. Lalu bagaimana contohnya? Seperti ini, membuat bismillah. Bagaimana kita membuat bismillah? Caranya, oke. Kalau pada awal-awal, maka perlu untuk dalam seni kaligrafi untuk membuat garis terdahulu, biar tahu ada huruf yang di bawah garis, ada yang di atas, dan ada yang pas di tengah garis. Ini adalah sebuah kaidah. Saya ulang lagi, apa? Kaidah. Segala sesuatu pasti mempunyai kaidah. Baiklah, seperti apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sini kita akan contohkan bagaimana membuat lafaz Bismillah dalam kaidah khot naskhi.
Sangat penting sekali dalam semua seni untuk benar-benar memperhatikan ya, ada irama-irama sebagaimana seni-seni yang lain menggambar, menyanyi dan lain-lain. Jadi jangan kaku, harus mengikuti irama atau ya, sangat mudah sekali. Al-kulino minal biasa. Semua kalau sudah kulino itu atau sudah biasa maka akan sangat mudah, tidak ada lagi kata repot. Lalu bagaimana cara membuat khot seperti ini? Caranya sangat mudah. Pertama, semua yang ada di dunia kita tahu Al-Nun wal kolami wa ma yasturun. Wa ma yasturun. Kalau di dalam Al-Quran tidak akan saya bahas. Semua yang kita dapatkan dari tulisan ini maupun tulisan seni kaligrafi yang dihadirkan ke dalam bentuk visual atau di dalam komputer pada dasarnya adalah titik dan satu, atau dalam bahasa kaligrafi ada titik, ada alif. Pertama kali yang harus kita bisa adalah membuat titik, sebab ini adalah kaidah baku di dalam penulisan kaligrafi. Baiklah, supaya untuk mempermudah maka langsung saja. Bagaimanakah kaidah yang ada di dalam kaligrafi al-lashi? Dalam membuat alif kita harus membuat titik 5. Perhatikan bahwa 5. Lalu antara garis dan horizontal dan vertikal kita perhatikan lagi, ada garis horizontal, ada vertikal. Kalau di dalam khot naskhi ini apalagi naskhi. Kalau di dalam khot naskhi ini kita harus memperhatikan bahwasanya khot naskhi itu miring ke kiri. Kemana? Ke kiri. Setengah titik. Ini garis lurus vertikal. Setengah titik. Setengah titik. Setengah titik. Sampai ke garis paling bawah. Maka bagaimana caranya? Setengah titik. Dan cara untuk memegang pena itu juga jangan penuh, tapi juga setengah. Kita bisa bermain dengan pena. Kalau penuh berarti satu titik, kalau setengah berarti tinggal dimainkan. Bagaimanakah untuk agar tulisan kita itu jadinya tidak kaku, semua itu
fleksibel. Oke, setengah maksudnya gimana? Setengah ini adalah garis horizontal, maka kita langsung ambil dari sini menuju ke yang paling bawah. Di sini lancip, saya jelaskan di sini ke paling bawah lancip. Oke, maka kalau Anda sudah bisa membuat alif seperti ini, maka Anda sudah dinyatakan untuk bisa menulis kaligrafi ilmu Arab yang paling dasar, membuat alif. Bagaimana? Anda paham? Saya rasa Anda sudah paham, maka akan saya hapus apa yang sudah ditulis. Bismillah, biar tetap ada di sini. Lalu untuk membedah bismillah, ini kaidah yang sudah saya pelajari dan saya terapkan. Kaidah bagaimana? Ba, pertama membuat ba ini adalah dari garis horizontal itu kita terpaut setengah titik. Ini yang saya maksud adalah yang paling bawah dari ba bismillah. Ba bismillah ini terkhusus. Jadi kita buat ba seperti begini, yaitu ba yang tidak seperti ini. Sebab ini adalah bismillah, maka adabnya adalah dibuat besar. Ba. Baiklah, terus kalau sudah bisa membuat kita akan membuat sin. Ini pada titik horizontal itu pas di tengah. Oke, di mana? Di tengah. Baiklah, bagaimana caranya? Sin. Di sini ada yang namanya vertikal dan horizontal. Terus yang vertikal pada ba tadi berapa? Kita ulangi lagi. Vertikal di sini 1, 2, 3. Oke. Buat 1, 2, 3 setengah sampai pada garis horizontal ke-8. Di sini ada setengah. Atau bisa kita cek lagi pada kitab-kitab yang sudah muktamad atau yang sudah diterbitkan oleh para khotot yang terkemuka. Berapa titik itu kita perdalam lagi di pertemuan yang akan datang. Ini adalah pertemuan sekali. Setelah itu di sini kita bongkar lagi berapakah jarak antara garis vertikal dengan apa ini namanya puncak dari huruf badan ini. Kita titik 1,5, ternyata 1,5. Berapakah garis yang ada di tengah-tengah ba? Kita perhatikan, tarik 1, 2 di sini. Kalau kita perhatikan, kalau di dalam itu adalah 1,5, tapi kalau luar dalam adalah 2. Itu kalau secara teliti, cara untuk membuat di sini ada yang namanya variasi. Jadi ba meskipun ini bisa, tapi biasanya itu orang mempunyai ciri khas tersendiri. Ada yang dikasih gini. Bagaimana caranya? Kita lakukan seperti ini, lalu
kita tambahi seperti ini. Ya tidak harus atau mutlak. Ada yang orang itu langsung buat seperti ini prinsip, atau bisa ditumpulkan. Ini adalah gaya masing-masing para khot negara. Oke. Sin, membuat sin. Jadi ada huruf, sekali lagi, yang bisa untuk dipanjangkan. Dalam kondisi apa bisa dipanjangkan, dan dalam kondisi apa tidak boleh untuk dipanjangkan. Itu termasuk yang boleh adalah sin dalam bismillah. Kita lihat lagi, kita bedah berapakah titik yang ada di sin basmalah. Tarik garis ke bawah. Oke. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tidak ada batas untuk memberi berapakah panjang dari huruf yang akan kita panjangkan, tergantung bagaimana kondisi ruang atau kondisi jarak atau medan yang kita buat untuk menulis. Kita kira-kira saja. Oke, membuat mim. Bagaimana cara membuat mim? Kita setelah bisa membuat sin yang panjang, kita tarik ke atas. Dan seperti ini. Ini kalau bisa kita pada ujung yang lancip ini kita jadikan seperti harokat, membuat harokat. Ini untuk membuat apa yang namanya ekor dan mim. Jadi jangan terlalu tebal. Kalau tebal kesannya ini harus lancip. Oke. Ujung semakin besar maka boleh tebal, tapi kalau kita tulisannya itu adalah seperti ini, kita cukup di ujung saja. Tapi kalau besar bolehlah kita. Kenapa? Karena takut kepanjangan. Ini membuat alif kita sudah tahu, membuat Allah bagaimana? Buat Allah alif tentu kita sudah tahu tadi. Lalu kita Allah lam ini seperti tadi, seperti alif yaitu setengah titik. Ini antara 1, 2, 3. Kita ulang lagi. Antara lam satu dengan yang lain, jangan dibanding tonggongan. Oke. Antara lam satu dengan lam yang kedua ini berbeda. Yang satu jaraknya adalah satu titik, sedangkan yang satunya adalah 1,5. Kita ulang lagi. Yang buat Allah. Satu, dua. Dan ini pun digaris horizontal maupun vertikal itu berjarak setengah titik.
Gimana? Sudah dapat dicerna? Kalau kita sudah bisa, maka kita lanjutkan ke Ar-Rahman. Alif, lam, ro. Membuat lam seperti membuat alif. Hanya saja kita perlu untuk menambahkan variasi pada ujung lam, yaitu sebagaimana berikut. Seperti koma dalam bahasa Arab. Atau tidak harus mesti seperti ini, atau kalau memang variasi yang paling terkenal adalah seperti koma, mungkin bisa dijadikan seperti ini. Tapi yang paling umum yang biasa ada itu adalah seperti koma di dalam bahasa Arab. Kalau koma dalam bahasa Indonesia mungkin ini koma dalam bahasa. Oke. Membuat ro kita cukup perhatikan bahwasanya membuat ro itu berapa titik dari garis horizontal. Kita ulangi lagi, membuat ro berapa titik dari garis horizontal. Kita langsung saja. Oh. 1, 2, 3 titik dari garis horizontal ke bawah. 3 titik. Sedangkan lebar daripada ro itu adalah 1, 2, 3, 4 titik. Sebelum kita ke titik yang ketiga, 1, 2, 3 dari kiri, atau sebelum kita menyelesaikan ujung ro, maka kita harus membuat ancang-ancang untuk bisa membuat ujung yang lancip. Bisa kita berhenti pada ini, lalu kita gambar kelancipan daripada ro tersebut, apakah cukup sampai di sini, ataukah kita tambahkan ke atas. Atau kalau sudah mahir memainkan pena, kita bisa langsung saja membuat ro dan sekaligus ujung. Ini bisa kita mainkan sendiri langsung kalau sudah mahir. Oke, membuat ha dan mim. Ha, mim. Berapa titik? 1, 2, 3, 4 titik. Mim yang kita jelaskan tadi, mimnya pun hampir sama, hanya saja ini mim terakhir dan ini mim di tengah. Ada yang namanya tengah, ada yang namanya awal, ada yang namanya akhir. Atau ini adalah mim tengah, ini mim akhir. Oke, buat mim. Lalu membuat nun. Nun ini ada di bawah garis horizontal. Berapa titik? 1, 2, 3. Ini bisa kita panjangkan ataupun tidak, tergantung selera. Kalau tidak dipanjangkan itu adalah seperti itu. Ini terus ini berapa titik? 3, 1, 2, 3. Ini antara garis ini dan ini 1 titik. Dan di sini ada 1, 2 titik. Oke, sangat jelas sekali. Kalau kita panjangkan, maka kita tarik dari sini sesuai keinginan kita. Sesuai keinginan kita sampai mana. Oke, kalau bisa membuat alif lam ro sudah kita ketahui. Membuat ha tadi kita membuat ha antara ini seperti mulut buaya. Bagaimanakah cara untuk menggambar hak yang benar dalam huruf yang ada di khot lasmi? Kalau kita
menggambarnya atau menulisnya itu terlalu ke atas dan ruang mulutnya ini terlalu besar, maka akan menjadi khot bukan naskhi lagi, tapi namanya thuluthi. Tapi kalau kita mau membuat konstruksi harus memegang beda satu titik saja. Ini jangan terlalu lebar. Ini antara ini dan ini double titik 1, 2 berarti ini ada lagi. Baik, ya bisa kita panjangkan ataupun bisa kita pendekkan. Kalau setelah H kita membuat ya, di sini kita bisa membuat variasi. Orang Mesir seumpama itu suka membuat variasi apa? Kelincip-lincipan, ujung yang tajam seperti ini, atau yang biasanya yang ada di dalam tulisan itu tidak perlu ujung yang tajam. Ini tergantung selera. Oke, sudah kita kuasai semua dan alhamdulillah pelajaran kaligrafi kali ini kami selesaikan sampai di sini. Semoga ada manfaat. Oke, semoga ini bisa mengisi atau memberikan inspirasi bagi kehidupan yang sedang dilanda dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Semoga kita semua bisa menghadapinya, amin. Dan semoga yang tertimpa musibah cepat diselesaikan dan cepat mendapatkan kesembuhan ya bagi yang sakit, bagi yang tidak semoga dijaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.